Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustaz bi khairin aidan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa siswi SMP IT dan SMA ITSI Mataram yang Ustaz banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita tak hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari, tempat dan suasana yang insyaallah Allah berkahi ini Allah kumpulkan kita. Semoga kelak ini menjadi saksi di hari kiamat. Allah saksikan kita sebagai orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sangat afdal kita perbanyak di hari Jumat ini. Jadi salah satu amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi di jalan mungkin tadi yang lagi boncengan atau yang lagi pakai motor, Pak ucap salawat semenjak keluar dari rumah. Sampai sekolah bisa sampai 100 bahkan lebih salawat yang kita baca. Ada yang mengamalkannya hari ini? Belum. Ada yang baca salawat dari rumah sampai sekolah hari ini? Belum. Hah? Belum. Insyaallah ada. Insyaallah. Husnuzon saja, insyaallah ada. Ya. Yang kedua ada amalan istighfar. Sangat dianjurkan di hari Jumat ini. Ya. Sama. Coba kita keluar dari rumah, separuhnya mungkin salawat, separuhnya istighfar. Astagfirullah. Atau mungkin dua-duanya berbarengan. Astagfirullah, Allahumma shalli ala Astagfirullah, Allahumma shalli ala Allahumma shalli Astagfirullah. Ustaz sering melihat ada yang bawa apa namanya itu? Cincin tasbih. Nah, itu kalau ada yang bisa beli, ya itu harganya murah sekali. Berapa harganya? 5-10 ribu. Ada yang 10. Itu bisa untuk itu tasbih. Astagfirullah, Astagfirullah. Apa kata Rasulullah, janji Rasul terhadap orang yang memperbanyak salawat? Inna aqrabakum manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Sungguh orang yang paling dekat keberadaannya denganku, kata Rasulullah, pada hari kiamat, aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak salawatnya kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Pagi ini sudah berapa salawat yang kita baca? 10. Nah, mungkin salawatnya pas salat saja ya, 2 salawat. Di luar salat, ayo kita dawamkan, kita biasakan untuk memperbanyak salawat. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya, mungkin Ustaz tidak sebutkan satu persatu di sini. Beriringan dengan istighfar. Bila perlu sehari kita target 100 kilo. Subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20 salawat, sudah 100 kita. Nah ini sepele tapi subhanallah, ya, ganjarannya luar biasa. Ya. Baik, pada Dewan Asatidz dan anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, Ustaz ingin
menyampaikan sebuah kisah yang inspiratif. Mungkin kisah ini agak, kalau di zaman sekarang itu terkesan konyol, tapi ada hikmah yang luar biasa. Dan ini dikisahkan di dalam kitab Mu'tabar. Ada yang pernah mendengar nama Malik bin Dinar? Malik bin Dinar, ada yang pernah dengar? Beliau adalah tabi'in yang hidup di Basrah di Irak. Ya. Jadi tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung, bisa melihat Rasulullah, itu sahabat. Tapi kalau tabi'in itu di bawahnya sedikit. Itu Malik bin Dinar, ada sebuah kisah yang menarik. Kenapa namanya Malik bin Dinar? Dinar itu apa itu dinar? Kepeng ya. Kepeng emas. Dinar itu alat tukar di zaman dahulu. Itu koin emas tadi. Malik bin Dinar. Ternyata ada asal usul kenapa dinamakan Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ini seorang yang serba kekurangan. Serba kekurangan, dia hidup berdua dengan istrinya. Suatu waktu Malik bin Dinar ingin mencari pekerjaan. Ingin mencari pekerjaan untuk menghidupi, untuk makan sehari-harinya. Izin dengan istrinya. Kemudian berangkatlah Malik bin Dinar ini ke pasar mencari apa yang bisa dikerjakan. Mungkin tidak seperti sekarang harus pakai lamaran dan sebagainya. Malik bin Dinar langsung pergi ke pasar mencari orang-orang yang berkenan menerimanya untuk menjadi pegawai, untuk menjadi pekerjanya. Hari pertama Malik bin Dinar keliling pasar meminta agar bisa dipekerjakan. Ternyata pulang dengan tangan kosong. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, bagaimana hasilnya hari ini?" Belum ada hasil. Belum ada yang menerimanya sebagai pegawai. Tidak ada yang menerimanya. Hari kedua, ikhtiar lagi Malik bin Dinar menuju pasar mencari orang yang berkenan menerimanya. Hari kedua selesai sampai malam, balik ke rumah, ditanya, "Bagaimana hasilnya wahai suamiku?" Malik bin Dinar menjawab, "Hasilnya sama seperti kemarin, belum ada yang berkenan menerimanya." Hari ketiga, keempat, sampai beberapa hari mencari pekerjaan, tidak ada yang menerima satu orang pun. Sampai akhirnya Malik bin Dinar ini malu dengan istrinya. Saking setiap hari ditanya pulang ke rumah, "Bagaimana ada yang menerima bekerja? Bagaimana ada yang menerima bekerja?" Sampai akhirnya Malik bin Dinar ini berbohong kepada istrinya. Sampai satu waktu Malik bin Dinar karena malunya, "Saya hari ini kayaknya akan malu kalau tidak membawa kabar baik kepada istri." Akhirnya bismillah, Malik bin Dinar keluar yang untuk kesekian kalinya mencari pekerjaan. Hari itu pula ternyata tidak ada yang menerima. Mau balik tangan kosong, bagaimana istrinya, kecewanya istrinya, itu yang dia pikirkan. Ya Allah, berapa hari saya tidak memberikan nafkah kepada istri dan sebagainya. Akhirnya Malik bin Dinar di saat itu ingat kepada Allah, saya masih punya Allah. Jadi dia setelah dari pasar tidak mendapat orang yang menerimanya, dia pergi ke mushola, ke masjid terdekat. Kemudian dia sholat duha. Sholat duha beberapa rakaat. Kemudian setelah itu dia balik ke rumah dengan wajah optimis, mendatangi istrinya. Kemudian ditanya oleh sang istri, "Wahai suamiku, sepertinya hari ini ada kabar baik." "Betul," kata Malik bin Dinar, "hari ini aku sudah diterima bekerja." Masya Allah, itu bersyukur luar biasa istrinya sampai sujud syukur dan sebagainya. "Di mana kamu bekerja?" ditanya sama istrinya.
Aku bekerja pada seorang raja. Kata Malik bin Dinar. Padahal dia hanya sholat duha. Dan istrinya begitu menerima begitu saja, tidak menanyakan berapa gaji dan sebagainya. Dengan sangat bersyukur, sumringah menyambut kabar baik yang disampaikan oleh sang suami tadi. Aku bekerja pada seorang raja. Itu berbohong untuk kebaikan ya, supaya istrinya tidak kecewa. Ya, ini bohong yang benar gitu ya. Jadi Rasul juga dulu pernah bercanda kepada istri supaya istrinya itu tidak kecewa. Ya. Kepada nenek-nenek tua juga yang menanyakan kepada Rasulullah nasibnya kelak di hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Tidak ada di hari kiamat itu, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada bidadari-bidadari muda. Si nenek itu kecewa, menangis. Yuk pacuan Rasul yang benar. Masa gak ada nenek-nenek nanti di surga? Iya, kata Rasul menjawab, kelak yang nenek-nenek akan dikembalikan menjadi muda lagi. Tidak perlu pakai pemutih lagi. Ya, itu candaan berbohong tapi benar gitu ya, candaan Rasulullah itu gitu. Nah, Malik bin Dinar kejadiannya agar istrinya tidak kecewa, tidak bersedih dengan kabar buruk yang setiap hari dia terima gitu. Akhirnya dia berbohong, aku bekerja pada seorang raja. Dan next day hari berikutnya setiap hari Malik bin Dinar keluar ke pasar, tetap mencari pekerjaan sebetulnya. Tidak ada yang menerima sholat duha lagi, tidak ada yang menerima lagi. Tiap hari seperti itu, ikhtiar. Kemudian dia duha, kebetulan ada di pinggir pasar itu ada musola atau masjid di situ. Mencari, kemudian tidak ada yang menerima sholat duha lagi dan terus sebagainya. Akhirnya setelah sekian lama, gitu ya, Malik bin Dinar takut juga sama istri. Wah, ini sudah hampir 1 bulan ini saya bekerja, ini saya belum mendapatkan apa-apa, kata Malik bin Dinar. Sementara saya sudah menyampaikan kepada istri saya sudah bekerja pada seorang. Akhirnya Malik bin Dinar takut membalik ke rumahnya. Apa yang akan saya bawa bekal untuk istri saya hari ini? Karena hari ini adalah hari gajian. Nah, di saat itulah keajaiban Allah datang. Di saat itulah keajaiban janji Allah penuhi di situ. Ya. Di saat Malik bin Dinar cemas di situ, bagaimana ia menjanjikan kepada istrinya dan sebagainya, setiap hari mencari pekerjaan namun tidak ketemu, didampingi diselingi oleh duhanya setiap hari terus. Sampai ketika dia ingin pulang dengan tangan kosong, dia berpikir bagaimana agar istri saya bahagia. Akhirnya dia genggam, dia ambil tanah di dekat masjid, diambil tanah kemudian dimasukkan ke dalam, kalau orang-orang dulu kan dalam uang itu di kain itu, semacam kain itu, kayak apa itu, kantong Doraemon. Dimasukkan tanah itu ke dalam gitu, supaya kelihatan ada bekal yang dia bawa pulang gitu. Akhirnya benar itu yang dibawa pulang. Sesampainya di rumah, belum sampai di rumah, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumahnya, rumah istrinya. Saat itu beliau sedang perjalanan menuju rumah, tapi sebelum beliau sampai rumah, ada orang yang mengetuk pintu rumah, membawakan bekal yang banyak untuk istrinya ini. Dibukakan pintu oleh sang istri. Engkau siapa? Apa yang engkau bawa ini? Apa kata
Orang yang mengetuk pintu itu, aku adalah utusan raja yang dikirim untuk mengirimkan hadiah untuk suamimu ini, upah kerjanya ini. Itu siapa orang itu? Ya, sebentar kita ungkap siapa orang itu. Malik bin Dinar bukan, kan dia belum nyampe rumah. Sesampainya di rumah, mendekati pintu rumah, mendekati rumahnya, istrinya sudah siap menyambut dengan wahnya istri. Menyambut tapi dengan wajah yang sumringah senang gitu ya, menyambut. Wahnya ada apa ini kok istri? Menyambut di depan rumah dengan wajah yang kelihatannya senang sekali gitu. Ada apa ini? Akhirnya hadiah bekal tanah yang dia bungkus itu dia sembunyikan di belakang. Malu gitu. Karena melihat istrinya sudah senang, akhirnya dia sembunyikan di belakang. Ya, sampai di rumah, ya, dengan sangat senang menyampaikan kepada suami, terima kasih wahai suamiku. Wadah apa ini? Soalnya nggak tahu gitu. Tadi alhamdulillah utusan sang raja datang membawakan bekal untuk hasil kerjamu selama sekian hari. Kaget Malik bin Dinar dengan bertakbir, dengan bersedih, berlinang air mata. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, gitu katanya. Lu ada apa wahai suamiku? Nah, barulah diceritakan oleh Malik bin Dinar, sebetulnya sampai hari ini aku belum mendapat pekerjaan. Lalu siapa sang raja itu katanya? Istrinya bertanya. Raja yang aku maksud adalah rajanya di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari aku memohon kepada Allah memudahkan urusanku, diselingi oleh Tuhan di situ dan sebagainya. Ini yang Allah berikan jawabannya. Lalu siapa tadi orang yang datang membawa kado besar? Itu adalah utusan Allah, malaikat yang berwujud manusia yang Allah kirimkan untuk memberikan hasil, ya. Ikhlasnya berdoa, ikhlasnya mencari pekerjaan, ikhtiar dan sebagainya, Allah berikan jawabannya di sini. Itulah sebenarnya yang terjadi wahai istriku, maafkan suamimu ini. Dan istrinya pun menangis terharu mendengar cerita sang suami. Kemudian cerita lagi Malik bin Dinar, sebetulnya hari ini aku membawakan bekal ini yang aku sembunyikan dari tadi, hanya untuk membuatmu bahagia. Sebetulnya di dalam ini adalah segenggam tanah yang aku masukkan ke dalam saku. Kan aku malu dan aku ingin membuatmu bahagia. Masya Allah. Malik bin Dinar ketika dibuka, ternyata apa isinya? Tanah yang dikumpulkan di dalam saku yang untuk membohongi istri. Ternyata ketika dibuka, subhanallah, alhamdulillah, isinya berupa kepala emas di sini. Ayo kita coba. Kita coba. Ini dikisahkan dalam Ustaz lupa nama kitabnya, ada kitab Hilalul Awliya kalau tidak salah. Nah ini semenjak itu Malik, ya, digelari dengan Dinar, Malik bin. Setelah itu mulai orang mulai mengenalnya, kemudian mulai terangkat gitu ya derajatnya di di sekitar, dengan masyarakat sekitar, mulai bekerja dan sebagainya. Dan itulah terhadap sekalian cara Allah yang tidak kita sangka-sangka bagaimana cara Allah memberikan balasan kepada kita. Tugas kita hanya ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz, saya sudah ikhtiar, saya sudah doa. Jangan-jangan kita belum ikhlas
ikhlas. Jangan-jangan hati kita masih ada ingin dilihat pacarnya, sholat ke masjid supaya dilihat sholat duha karena takut sama ustazahnya nanti dikasih apa. Ini belum. Sholat duha masih ada yang nongkrong di belakang itu yang SMP. Banyak banget yang ngechat. Kita tidak usah pikirkan itu. Bismillah, kita ibadah lillahi ta'ala. Kita ingin semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu. Jangan kita remehkan doa ini. Barangkali kita belum mendapatkan rezekinya, tapi rezeki orang tua kita terus mengalir. Allah mudahkan. Ya, itu anak-anak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan cukup lama ini mungkin ceritanya. Ustaz, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah pelajaran dari kisah yang saya sampaikan. Semangat berikhtiar, semangat berdoa, ibadah kita kencengin, ikhtiar kita kencengin. Ya, fan najahu lan yuradda. Idal azm ishtadda wal juhdu imtadda wal fuadu billahi tahada fan najahu lan yuradda. Ini syair gitu. Idal azm ishtadda, apabila azam ikhtiar kita, apa namanya, keinginan kita kuat, wal juhdu imtadda, kesungguhan ikhtiar kita tunjukkan, wal fuadu billahi tahada, dan hati kita dekat dengan Allah, fanajahu lan yuradda, maka yakin kesuksesan dunia akhirat pasti Allah akan berikan. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.